Selamat pagi. Pagi, semangat. Apa kabar kalian pada hari ini? Luar biasa. Oke, terima kasih puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita sudah diberikan kesehatan, kekuatan dan mampu berkumpul di sini dalam melaksanakan kegiatan PPL yang kedua. Oke, kita akan melanjutkan kegiatan ini selama 90 menit ke depan. Yang tidak hadir pada hari ini siapa? Ahmad Supiul Maula, Pak. Ahmad Safiul Miola. Keterangannya? Sakit. Baiklah, karena satu orang yang tidak turun pada hari ini yaitu Ahmad Safiul Maula, kita akan mendoakan teman kita supaya teman kita lekas sembuh dan bisa mengikuti kegiatan selanjutnya. Nah, baiklah, pada hari ini sebelum kita memulai untuk bagian pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas kita, Andre. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, tentunya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Doa selesai. Oke, terima kasih. Silakan duduk, Andre. Selanjutnya, sebelum kita memasuki pembelajaran kita, alangkah baiknya sampah-sampah yang di bawah meja, habis itu di bagian ini dipungut dulu, baru kita bisa masuk ke bagian pembelajaran. Silakan. Langsung dibuang ya. Dibuang ke bak sampah ke depan situ. Sudah? Buang aja. Itu sebagian tuh di bawah ada. Nih, coba maju ke depan, ambil. Cari bak sampah. Tuh, seduta. Ambil dulu. Ayo. Tuh. Ambil. Tama. Kita tunggu dulu temannya. Baik, kalau sudah, Bapak akan membacakan bagian tujuan pembelajaran. Ada 4 poin tujuan pembelajaran kita pada hari ini, tolong didengarkan baik-baik. Yang pertama itu adalah menunjukkan sikap dan pandangan mencintai bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, apa saja tujuan kita yang pertama itu? Nah, konteks dari yang pertama itu agar peserta didik itu memiliki rasa nilai-nilai Pancasila terhadap teman-temannya. Habis itu bagaimana cara kalian itu mengikuti pelajaran dan sebagainya. Dan yang bagian kedua itu menganalisis dari berbagai teori proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang ketiga itu adalah menganalisis informasi mengenai berbagai teori proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Dan poin yang keempat itu adalah mengevaluasi informasi mengenai berbagai teori proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, ada 5 teori yang kita bahas pada hari ini. Nanti kita akan melakukan presentasi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok yang pertama itu adalah teorinya Brahmana, dan untuk yang kedua itu adalah teorinya Ksatria, dan untuk kelompok yang ketiga itu teorinya Waisya, dan untuk kelompok yang keempat itu teorinya Sudra, dan yang kelima itu teorinya arus balik. Nah, sebelum kita menayangkan ada video tentang mengenai teori ini, nanti kalian menganalisis
untuk bagian teori-teori yang nanti saya akan bagikan sesuai dengan prosedur yang kita laksanakan pada hari ini. Nah, baiklah, apakah kalian ingat materi sebelumnya yang kita pelajari? Saya minta satu orang yang bisa menjawab. Silahkan Abnah. Materi terakhir tentang asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Jadi untuk teori kita sebelumnya itu adalah teori proses untuk persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya di sini dan pada materi kita pada hari ini adalah proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Baik, ada yang tahu tentang kaitannya materi yang sebelumnya dan teori hari ini? Ada yang bisa jawab? Silahkan Muhammad Rafiq. Hubungan asal usul dan persebaran Iya. moyang bangsa Indonesia dengan pengaruh penduduk tentang Indonesia. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Oke, Mustafa, silahkan Mustafa. Hubungan asal usul dan perkembangan moyang bangsa Indonesia dengan Hindu-Buddha di Indonesia adalah karena yang merupakan dari ras Mongoloid itu sendiri. Terima kasih. Jadi untuk kaitannya adalah bangsa India yang datang ke wilayah bangsa Indonesia itu adalah salah satu ras Mongoloid itu sendiri ya. Dan pada akhirnya mereka berlayar ke tempat kita melalui beberapa teori sehingga ada berbagai akulturasi kebudayaan dan kebudayaan yang masuk ke wilayah tempat kita. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian kegiatan inti. Tapi sebelumnya saya mau bertanya, Bapak mau bertanya, apakah kalian pernah melihat Candi Borobudur atau Candi Prambanan? Apa yang kalian ketahui tentang Candi Borobudur dan Prambanan? Oke, pada hari ini kita akan membahas bagian teori Brahmana, teori Kesatria, Waisya, Sudra dan arus balik. Kita akan melihat dari paparan tentang video ini. Nanti kita akan membentuk sebuah kelompok dan kalian untuk mencari ulasan dari materi-materi yang sudah Bapak bagikan tadi, dan kalian boleh presentasi ke depan. Selebihnya kita akan membagikan juga lembaran LKPD yang akan kalian kerjakan pada beriringan nanti ya untuk bagian ini. Nah, Bapak akan putar dulu videonya, boleh kalian amati video itu dan boleh kalian simak baik-baik dari 5 teori yang ada. Bluetooth connected.
bernama Hansen dan anak perempuannya bernama Greta. Istri si penebang kayu, ibu dari anak-anak itu sudah meninggal, jadi mereka harus melalui saat-saat yang sulit. Mereka keluarga yang sangat miskin. Mereka bertahan hidup dengan mengumpulkan daun-daunan dan buah-buahan. Anak-anak itu tidak pernah mengeluh tentang keadaan ini dan selalu berusaha mendukung ayah mereka. Suatu hari ada suara ketukan di pintu dan
Baik, itu tadi video tentang 5 teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Dan mungkin kalian sudah mengetahui apa saja yang dijelaskan oleh kakak tadi di bagian video tadi. Hari ini kita akan bagikan sesuai yang Bapak katakan tadi. Ada 5 kelompok. Yang pertama itu adalah kelompok Brahmana, yang kedua itu adalah kelompok Ksatria, dan yang ketiga itu adalah kelompok Waisya, dan yang keempat itu kelompok bagian Sudra, dan yang kelima itu adalah bagian arus balik. Nah, untuk beberapa materi yang sudah dipaparkan, sedikit banyak kalian sudah bisa membuka wawasan. Yang pertama itu di bagian Brahmana. Brahmana ini kita tahu bahwa kaum agama atau pemuka agama yang datang ke Indonesia melalui jalur pelayaran yang menyebarkan agama Hindu dengan Buddha ke wilayah tempat kita. Sedangkan teori Ksatria itu adalah kaum bangsawan atau pemerintahan yang ada di bagian kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah India, lalu menyebarkan kebudayaan atau agamanya ke wilayah bangsa Indonesia. Sedangkan Waisya itu adalah kaum pedagang yang berlayar mulai dari India datang ke bagian Asia Tenggara. Salah satunya adalah Indonesia itu sendiri, atau kita kenal dulu sebagai Nusantara. Mereka mengembangkan kebudayaan dan agama Hindu dan Buddha ke wilayah bangsa Indonesia. Setelah itu adalah Sudra. Sudra itu apa? Teori Sudra mengatakan di situ adalah kaum budak, para budak yang datang ke tempat kita itu, dan mereka menyebarkan agama dan kebudayaan di wilayah bangsa Indonesia. Sedangkan arus balik itu adalah orang Indonesia itu sendiri yang mau belajar ke bangsa India untuk mempelajari agama dan kebudayaan Hindu Buddha di sana. Setelah mereka merasa cukup, dan mereka balik lagi ke Indonesia untuk memaparkan hasil dari ilmu yang mereka dapatkan dari bangsa India itu sendiri. Nah, sudah untuk bagian kelompoknya, silahkan kalian melakukan presentasi, melakukan hasil yang kalian temukan dari paparan video nanti. Dan di sini Bapak akan bagikan bagian materi-materi yang nanti akan menjadi acuan kalian untuk melakukan presentasi selanjutnya. Bapak akan membagikan materi yang akan jadi bahan diskusi kalian nanti per kelompok ini. Kalian boleh presentasinya ke depan berdasarkan poin-poin yang sudah dibagikan. Nah, sudah dapat semua untuk bagian materi. Kalau sudah di bagian materi, sebagai itu Bapak juga mengasih untuk bagian lembar selanjutnya adalah PPD. Ini yang masih belum siapa? Bagian lembar materi sudah semua. Itu apa? Sudah. Ini yang sebelum. Nah, selanjutnya sambil kalian mengerjakan itu, ini ada lembar LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti setelah itu kalian kumpulkan, kalian foto, boleh kalian kirim melalui HP Android kalian.
Ini saya berikan per kelompok ya, sebagian mencari, dan ini sebagai mencari untuk bagian bahan diskusi. Nah, yang kebalik itu boleh kalian ini ya, kalian tulis untuk bagian teori Waisya dengan teori Kesatria. Nah, untuk kelompok 5 itu teori arus balik, boleh kalian cari. Itu ada bagian materi yang sudah dikasih. Kalau bisa jawab sekarang. Nah, sudah dapat semua untuk bagian materi. Kalau sudah di bagian materi, sebagai itu Bapak juga mengasih untuk bagian lembar selanjutnya adalah LKPD. Ini yang masih belum siapa? Bagian lembar materi sudah semua. Itu apa? Sudah. Ini yang masih belum. Nah, selanjutnya sambil kalian mengerjakan itu, ini ada lembar LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti setelah itu kalian kumpulkan, kalian foto, boleh kalian kirim melalui HP Android kalian. Ini saya berikan per kelompok ya, sebagian mencari, dan ini sebagai mencari untuk bagian bahan diskusi. Nah, yang kebalik itu boleh kalian ini ya, kalian tulis untuk bagian teori Waisya dengan teori Kesatria. Untuk kelompok 5 itu teori arus balik, boleh kalian cari. Itu ada bagian materi yang sudah dikasih. Kalau bisa jawab sekarang. Nah, sudah dapat semua untuk bagian materi. Kalau sudah di bagian materi, sebagai itu Bapak juga mengasih untuk bagian
Lembar selanjutnya adalah LKPD. Ini yang masih belum siapa? Bagian lembar materi sudah semua. Itu apa? Dan sudah. Ini yang disebut. Nah selanjutnya sambil kalian mengerjakan itu, ini ada lembar LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti setelah itu kalian kumpulkan, kalian foto, boleh kalian kirim melalui HP Android kalian. Ini saya berikan per kelompok ya, sebagian mencari, dan ini sebagian mencari untuk bagian bahan diskusi. Nah yang kebalik itu boleh kalian ini ya, kalian tulis untuk bagian teori Waisya dengan teori Kesatria. Untuk kelompok 5 itu teori arus balik, boleh kalian cari. Itu ada bagian materi yang sudah dikasih. Kalau bisa jawab sekarang. Nah sudah dapat semua untuk bagian materi. Kalau sudah di bagian materi, seperti itu Bapak juga mengasih untuk bagian lembar selanjutnya adalah LKPD. Ini yang masih belum siapa? Bagian lembar materi sudah semua. Itu apa? Dan sudah. Ini yang disebut. Nah selanjutnya sambil kalian mengerjakan itu, ini ada lembar LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti setelah itu kalian kumpulkan, kalian foto, boleh kalian kirim melalui HP Android kalian. Ini saya berikan per kelompok ya, sebagian mencari, dan ini sebagian mencari untuk bagian bahan diskusi. Nah yang kebalik itu boleh kalian ini ya, kalian tulis untuk bagian teori Waisya dengan teori Kesatria. Untuk kelompok 5 itu teori arus balik, boleh kalian cari. Itu ada bagian materi yang sudah dikasih. Kalau bisa jawab sekarang.
Nah, sudah dapat semua untuk bagian materi. Kalau sudah di bagian materi, seperti itu Bapak juga mengasih untuk bagian lembar selanjutnya adalah LKPD. Ini yang masih belum siapa? Bagian lembar materi sudah semua. Itu apa? Dan, sudah. Ini yang masih belum. Nah, selanjutnya sambil kalian mengerjakan itu, ini ada lembar LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti setelah itu kalian kumpulkan, kalian foto, boleh kalian kirim melalui HP Android kalian. Ini saya berikan per kelompok ya, sebagian mencari, dan ini sebagian mencari untuk bagian bahan diskusi. Nah, yang kebalik itu boleh kalian ini ya, kalian tulis untuk bagian teori Waisa dengan teori Kesatria. Untuk kelompok 5 itu teori arus balik, boleh kalian cari. Itu ada bagian materi yang sudah dikasih. Kalau bisa jawab sekarang. Nah, sudah dapat semua untuk bagian materi. Kalau sudah di bagian materi, seperti itu Bapak juga mengasih untuk bagian lembar selanjutnya adalah LKPD. Ini yang masih belum siapa? Bagian lembar materi sudah semua. Itu apa? Dan, sudah. Ini yang masih belum. Nah, selanjutnya sambil kalian mengerjakan itu, ini ada lembar LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti setelah itu kalian kumpulkan, kalian foto, boleh kalian kirim melalui HP Android kalian. Ini saya berikan per kelompok ya, sebagian mencari, dan ini sebagian mencari untuk bagian bahan diskusi. Nah, yang kebalik itu boleh kalian ini ya, kalian tulis untuk bagian teori Waisa dengan teori Kesatria. Untuk kelompok 5 itu teori arus balik, boleh kalian cari. Itu ada bagian materi yang sudah dikasih. Kalau bisa jawab sekarang.
Nah, sudah dapat semua untuk bagian materi. Kalau sudah di bagian materi, sebagai itu Bapak juga mengasih untuk bagian lembar selanjutnya adalah PDD yang masih belum siapa? Bagian lembar materi sudah semua. Itu apa? Dan sudah. Ini yang di situ. Nah, selanjutnya sambil kalian mengerjakan itu, ini ada lembar LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti setelah itu kalian kumpulkan, kalian foto, boleh kalian kirim melalui HP Android kalian. Ini saya berikan per kelompok ya, sebagian mencari, dan ini sebagian mencari untuk bagian bahan diskusi. Nah, yang kebalik itu boleh kalian ini ya, kalian tulis untuk bagian teori Waisya dengan teori Kesatria. Nah, untuk kelompok 5 itu teori arus balik, boleh kalian cari. Itu ada bagian materi yang sudah dikasih. Kalau bisa jawab sekarang. Nah, sudah dapat semua untuk bagian materi. Kalau sudah di bagian materi, sebagai itu Bapak juga mengasih untuk bagian lembar selanjutnya adalah PDD yang masih belum siapa? Bagian lembar materi sudah semua. Itu apa? Dan sudah. Ini yang di situ. Nah, selanjutnya sambil kalian mengerjakan itu, ini ada lembar LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti setelah itu kalian kumpulkan, kalian foto, boleh kalian kirim melalui HP Android kalian. Ini saya berikan per kelompok ya, sebagian mencari, dan ini sebagian mencari untuk bagian bahan diskusi. Nah, yang kebalik itu boleh kalian ini ya, kalian tulis untuk bagian teori Waisya dengan teori Kesatria. Nah, untuk kelompok 5 itu teori arus balik, boleh kalian cari. Itu ada bagian materi yang sudah dikasih. Kalau bisa jawab sekarang.
Nah, sudah dapat semua untuk bagian materi. Kalau sudah di bagian materi, sebab itu Bapak juga mengasih untuk bagian lembar selanjutnya adalah LKPD. Ini yang masih belum siapa? Bagian lembar materi sudah semua. Itu apa? Dan, oh itu sudah. Ini yang masih belum. Nah, selanjutnya sambil kalian mengerjakan itu, ini ada lembar LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti setelah itu kalian kumpulkan, kalian foto, boleh kalian kirim melalui HP Android kalian. Ini saya berikan per kelompok ya, sebagian mencari, dan ini sebagian mencari untuk bagian bahan diskusinya. Nah, yang terbalik itu boleh kalian ini ya, kalian tulis untuk bagian teori Waisya dengan teori Kesatria. Untuk kelompok 5 itu teori arus balik, boleh kalian cari. Itu ada bagian materi yang sudah dikasih. Kalau bisa jawab sekarang. Nah, sudah dapat semua untuk bagian materi. Kalau sudah di bagian materi, sebab itu Bapak juga mengasih untuk bagian lembar selanjutnya adalah LKPD. Ini yang masih belum siapa? Bagian lembar materi sudah semua. Itu apa? Dan, oh itu sudah. Ini yang masih belum. Nah, selanjutnya sambil kalian mengerjakan itu, ini ada lembar LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti setelah itu kalian kumpulkan, kalian foto, boleh kalian kirim melalui HP Android kalian. Ini saya berikan per kelompok ya, sebagian mencari, dan ini sebagian mencari untuk bagian bahan diskusinya. Nah, yang terbalik itu boleh kalian ini ya, kalian tulis untuk bagian teori Waisya dengan teori Kesatria. Untuk kelompok 5 itu teori arus balik, boleh kalian cari. Itu ada bagian materi yang sudah dikasih. Kalau bisa jawab sekarang.
kelompoknya. Nah, sudah dapat semua untuk bagian materi. Kalau sudah di bagian materi, sembari itu Bapak juga mengasih untuk bagian lembar selanjutnya adalah LKPD. Ini yang masih belum siapa? Bagian lembar materi sudah semua. Itu apa? Dan sudah. Ini yang masih belum. Nah, selanjutnya sambil kalian mengerjakan itu, ini ada lembar LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti setelah itu kalian kumpulkan, kalian foto, boleh kalian kirim melalui HP Android kalian. Ini saya berikan per kelompok ya, sebagian mencari, dan ini sebagai mencari untuk bagian bahan diskusi. Nah, yang kebalik itu boleh kalian ini ya, kalian tulis untuk bagian teori Waisya dengan teori Kesatria. Untuk kelompok 5 itu teori arus balik, boleh kalian cari. Itu ada bagian materi yang sudah dikasih. Kalau bisa jawab sekarang. Nah, sudah dapat semua untuk bagian materi. Kalau sudah di bagian materi, sembari itu Bapak juga mengasih untuk bagian lembar selanjutnya adalah LKPD. Ini yang masih belum siapa? Bagian lembar materi sudah semua. Itu apa? Dan sudah. Ini yang masih belum. Nah, selanjutnya sambil kalian mengerjakan itu, ini ada lembar LKPD yang harus kalian kerjakan. Nanti setelah itu kalian kumpulkan, kalian foto, boleh kalian kirim melalui HP Android kalian. Ini saya berikan per kelompok ya, sebagian mencari, dan ini sebagai mencari untuk bagian bahan diskusi. Nah, yang kebalik itu boleh kalian ini ya, kalian tulis untuk bagian teori Waisya dengan teori Kesatria.
Untuk kelompok 5 itu teori arus balik. Boleh kalian cari. Itu ada bagian materi yang sudah dikasih. Kalau bisa jawab sekarang. Nah, untuk di bagian LKPD itu ada beberapa pertanyaan dan boleh kalian lihat di bagian halaman yang kedua itu nomor 1 teori masuknya Hindu-Buddha, bagian alasan argumentasi teori, sumber informasinya juga kalian muatkan di situ. Nah, lalu bagaimana? Apakah kalian mengisi 1, 2, 3, dan 4? Nah, sebenarnya untuk bagian 1, 2, dan 4 ini adalah bagian alasan argumentasi teori tentang teori masuknya Hindu-Buddha. Kalian boleh jawab itu per teori yang sudah Bapak kasih buat kalian. Misalnya kelompok 1 dia Brahmana, terus apa alasan argumentasi teori tersebut? Setelah itu sumber yang kalian dapatkan itu dari mana? Misalnya kalian nyari barang sepatu kan? Nah, sumbernya itu dari mana? Misalnya dari Tokopedia, dari apa? Itu ya, seperti itu. Nah, sama dengan bagian LKPD yang sudah saya kasih untuk bagian halaman yang kedua. Dan selanjutnya untuk halaman yang ketiga. Halaman ketiga itu adalah bacalah modul masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Setelah itu coba kamu buat kesimpulan dengan menjawab pertanyaan dalam kolom yang masih kosong di bawah ini sesuai pembagian materi kelompok masing-masing. Nah, misalnya teori kesatria. Teori kesatria ini siapa sih tokoh yang memberikan materi atau teori ini? Setelah itu kelemahan dari teori itu apa? Habis itu kelebihan dari teori itu apa? Kalau misalnya kalian masih kurang paham atau jelas dengan materi yang sudah Bapak kasih tadi, kalian boleh membaca supaya menambah wawasan kalian. Itu aja. Paham ya untuk bagian lembar LKPD-nya? Kalau bisa semua mencari ya, jangan ada yang jadi model aja. Bantu temannya, karena Bapak akan menilai nanti sesuai dengan rubrik. Ayo, coba kerja dulu sambil lihat tuh apa yang masih belum. Atau Andre ngerjakan ini,
kalian yang mengerjakan yang lainnya biar cepat gitu ya. Ayo. Nah, ingat untuk bagian LKPD-nya nanti kalau sudah, nanti kalian fotokan, kirim japri langsung ke nomor WA Bapak. Sama dengan asesmen diagnostiknya itu perorangan ya tadi. Nah, itu jangan dilipat-lipat, dikerjakan. Kalian kirim juga. Jawab semuanya. Lalu Mbak, satu lagi, iya sesuai dengan yang kalian kerjakan. Waiting for collection. Kita sampai jam 9.15, masih banyak waktunya. Nah, untuk di bagian diskusi ada yang sudah di bagian diskusi sudah ya, ada yang sudah ya di bagian diskusi kelompok untuk memaparkan presentasi teorinya masing-masing. Saya mau tanya kelompok satu sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah ya, kelompok 4 sudah. Untuk bagian teori yang harus dipresentasikan sudah ya. Kelompok 5 sudah. Baik, kalau misalnya sudah, kita akan melakukan presentasi per kelompok pada hari ini, dan nanti boleh kalian langsung simpulkan untuk bagian hasil dari diskusi kalian. Baiklah, silakan maju kelompok 1. Nanti kan. Tapi misalnya ya baik, bagi kelompok 1 silahkan kalian presentasi, perkenalkan diri kalian masing-masing. Setelah itu kalian presentasi hasil dari diskusi kalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang teori Brahmana. Perkenalkan, saya Nursipa. Saya Agustina. Saya Sabira. Saya Muhammad Isen Pratama. Saya Muskira Husna. Saya Rafai. Saya Emariti. Pengertian teori Brahmana. Brahmana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kasta pendeta agama Hindu atau kasta tertinggi dalam agama Hindu, atau orang-orang yang masuk golongan pendeta dalam agama Hindu. Berdasarkan KBBI, kaum Brahmana termasuk
orang yang memiliki kemampuan cukup cerdas karena mampu membaca ajaran agama Hindu, menyebarkan ajaran agama Hindu, menjelaskan kepada orang, baik itu penguasa atau rakyat jelata tentang adab dan adat istiadat agama Hindu. Oleh sebab itu, seseorang yang memiliki kasta Brahmana akan dipandang lebih tinggi daripada oleh kebanyakan orang pada masa itu. Teori Brahmana ini adalah teori seputar masyarakat agama dan kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia pada zaman dulu. Datangnya mereka ke Indonesia karena mendapatkan undangan dari para penguasa Indonesia. Teori Brahmana ini dituturkan oleh seseorang peneliti sejarah yang bernama Jacob Cornelis Van Gogh. Teori ini semakin diperkuat dengan adanya ajaran agama Hindu yang mengatakan bahwa ajaran agama Hindu hanya boleh dipelajari dan dipahami oleh orang-orang yang berkasta Brahmana. Bahkan dari ajaran agama Hindu juga mengatakan bahwa yang berhak menyebarluaskan ajaran agama Hindu harus orang yang memiliki kasta Brahmana. Hal ini dikarenakan golongan Brahmana mampu membaca ajaran agama Hindu yang menggunakan bahasa Sanskerta dan Askara Pahlawa. Dalam agama Hindu, golongan Brahmana ini biasanya dikatakan sebagai golongan yang memiliki adil atau sangat berperan dalam penyebaran agama Hindu, baik di negara lahirnya agama Hindu India atau di negara-negara lain seperti Indonesia. Kesimpulan dari teori Brahmana adalah teks Hindu kuno yang berfungsi sebagai panduan untuk melaksanakan ritual dan teori ini menekan pentingnya ritual dan menjaga keseimbangan alam semesta dan mencapai moksha, yaitu pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Interpretasi dan pemahaman tentang teks ini bisa berbeda-beda, tergantung pada individu dan tradisi mereka. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Baik, boleh kalian kasih aplaus dulu. Kalian duduk di bangkunya masing-masing. Nah, pada intinya untuk bagian kelompok 1 itu membahas tentang teori Brahmana. Teori Brahmana itu kalau kita lihat dari kasta, itu kasta yang paling tinggi, ya. Dan pada hari ini untuk bagian kelompok 1 sudah cukup ya untuk bagian presentasinya, dan kita coba lagi untuk bagian kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk bisa maju mempresentasikan materi yang telah kalian simpulkan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan saya Muhammad Al-Habsi. Saya Jabira. Saya Karina Salsabila. Saya Putri Syariani. Saya Nia Ramadhani. Saya Evan Christian. Saya Ardi Rustendi. Kami akan mempresentasikan tentang teori Ksatria, akan dibacakan oleh Jabira. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan peran Ksatria dalam proses masuknya budaya Hindu Buddha ke Indonesia. Salah satu teori yang dikenal adalah teori Ksatria. Teori Ksatria berpendapat bahwa munculnya kerajaan Hindu di Indonesia disebabkan oleh peran kaum Ksatria atau prajurit India. Mereka membentuk kerajaan-kerajaan Hindu di wilayah tersebut dan memperkenalkan budaya agama Hindu.
Para kesatria India ini diyakini bahwa pengetahuan tentang sistem pemerintahan, seni perang, dan agama Hindu. Mereka juga mempengaruhi struktur sosial dan politik di wilayah tersebut. Namun pentingnya untuk dicatat bahwa teori kesatria masih menjadi perdebatan di kalangan para sejarawan dan peneliti. Beberapa peneliti arkeologi dan sejarah terbaru menunjukkan bahwa pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh peran kesatria, tetapi juga melibatkan peran golongan pedagang, Brahmana, dan cendekiawan. Kesimpulan dari penjelasan teori kesatria dalam proses masuknya budaya Hindu-Buddha ke Indonesia adalah sebagai berikut. Teori kesatria menyatakan bahwa para kesatria atau prajurit India memainkan peran penting dalam penyebaran budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Para kesatria India datang ke Pulau Indonesia sebagai penjajah atau perjuang yang mencari kekuasaan dan kekayaan. Mereka membentuk kerajaan-kerajaan Hindia di wilayah tersebut dan memperkenalkan budaya dan agama Hindu. Para Kristiani India membawa pengetahuan tentang sistem pemerintah, seni pera, dan agama Hindu. Mereka memainkan peran penting dalam membangun kuli-kuli Hindu, menyebarkan agama Hindu, dan mengaruhi sistem sosial politik di Indonesia. Namun para kesatria dalam proses masuknya budaya Hindu-Buddha masih menjadi perdebatan di kalangan para sejarawan dan peneliti. Kesimpulan ini didasarkan pada teori kesatria yang masih menjadi salah satu pendekatan dan memahami proses masuknya budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Namun penting untuk diingat bahwa pendapat juga teori-teori lain yang menjelaskan pengaruh budaya tersebut seperti peran perdagangan Brahmana dan cendekiawan. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan kesempatan hari ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Kita kasih aplaus dulu. Silakan duduk. Itu tadi penjelasan dari kelompok yang kedua, dan kita mengetahui bahwa ada beberapa teori tidak hanya Brahmana tetapi juga ada kesatria. Salah satunya adalah kaum prajurit yang datang ke wilayah bangsa Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha ke wilayah tempat kita. Nah, kita mempersilahkan untuk bagian kelompok 3 untuk melaksanakan atau mengambil dari kesimpulan dari hasil kerja kelompok mereka. Silahkan untuk kelompok 3 agar bisa maju ke depan untuk dipersilahkan melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang teori Waiksa. Sebelum kami memulai presentasi, maka izinkan kami perkenalkan diri. Saya Akna sebagai moderator. Saya Reva Agustina. Saya Merapi. Saya Sunia. Saya Suci Anggraini. Saya Kumaria. Saya Aldi. Pengertian teori Waisya menyatakan bahwa golongan Waisya yang punya peran besar dalam menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Faktor teori Waisya.
interaksi kasta Waisa, sumber daya alam Indonesia, adanya kampung Pelim, adanya perkebunan dan dengan para pedagang India, masa Jakarta dan Askara Malawa, para pedagang banyak fokus untuk pedagang, para pedagang yang memiliki kasta Waisa. Ciri-ciri teori Waisya. Ia berpendapat golongan yang terdiri dari pedagang, petani, dan pemilik tanah tersebut sudah mengenal agama Hindu-Buddha. Manfaat teori Waisya dalam melakukan transaksi jual beli. Para pedagang asal India yang juga membawa budayanya melakukan interaksi dengan masyarakat lokal. Kelemahan teori Waisya adalah adanya larangan bagi kasta Waisya untuk membaca dan mempelajari kitab Weda secara langsung. Kesimpulan, teori Waisya ini adalah salah satu teori yang ditemukan oleh para ahli yang berisi tentang masukan Hindu Buddha ke Indonesia. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Bila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Nah, saya ucap terima kasih untuk kelompok 3 dan tadi kita sudah masuk ke bagian teori Brahmana, setelah itu teori Kesatria, setelah itu teori Waisya ya. Nah, dari beberapa teori itu nanti kita sudah bisa melihat dari kelebihan maupun kekurangan dari teori masing-masing yang nanti boleh kalian jawab di bagian LKPD yang sudah dikasih. Nah, setelah itu baiklah, untuk bagian kelompok 4 kalian akan mempresentasikan teori yang sudah kalian diskusikan dan kalian paparkan. Untuk kelompok 4 dipersilahkan. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu tentang teori Sudra. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Nitra Agustin, saya Nurjana, Saya Imelda, saya Ayu, saya Sukaritia. Baik, materinya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Yang pertama oleh Imelda. teori Sutra meranggakan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Nusantara dibawa oleh para golongan Sutra, rakyat biasa budak yang berasal dari India. Mereka pergi dari India dengan tujuan untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Dr. Harawat adalah tokoh yang mengemukakan tentang teori Sudra bahwa ajaran agama Hindu dibawa oleh para golongan Sudra atau Buddha. Kelemahan teori Sudra. Golongan Sudra tidak menguasai agama Hindu secara lebih dalam. Tujuan golongan Sudra yaitu memperbaiki kehidupan, tidak memiliki latar pendidikan tinggi dan kasta terendah. Kelebihan teori Sudra, mereka berpindah dari India ke negara lain karena ingin memperbaiki hidup. Sebagian besar golongan Sudra bekerja sebagai buruh serta budak, sehingga sangat mungkin apabila mereka ingin mengubah nasib menjadi lebih baik di tempat lain. Kesimpulan, teori Sudra masuk Hindu di Indonesia. Teori Sudra menerangkan bahwa agama Hindu masuk ke wilayah Nusantara ini dibawa oleh para golongan Sudra atau disebut juga sebagai budak.
Seperti yang telah diketahui, Sudra adalah salah satu kasta yang paling rendah dalam agama Hindu yang dikemukakan oleh Von Faber. Mereka datang ke Indonesia untuk memperbaiki hidupnya. Baik, itulah presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Kami tutup presentasi ini. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 4. Nah, kelompok 4 tadi sudah mempresentasikan tentang teori Sudra. Nah, kalau kita lihat dari teori Sudra itu sendiri adalah kaum budak yang datang ke wilayah bangsa Indonesia. Nah, tujuan mereka datang ke Indonesia seperti yang sudah disampaikan melalui kesimpulan tadi, karena sistem di dalam kehidupan kebudayaan Hindu dan Buddha itu memiliki kasta. Memiliki kasta mulai dari kasta tertinggi sampai di kasta yang terendah. Nah, untuk kaum Sudra itu sendiri dia tidak pernah bisa menikah dengan kaum Waisya ataupun kaum Ksatria, karena mereka itu adalah budak-budak dari kerajaan itu sendiri. Nah, dengan cara mereka pergi ke negara lain untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha ke wilayah bangsa-bangsa, salah satunya adalah Nusantara yang kita sebut sebagai bangsa Indonesia itu sendiri. Maka kaum Sudra ini dengan alasan ingin memperbaiki faktor dari kehidupan, ekonomi dan sebagainya. Karena selama mereka ada di wilayah bangsa India, mereka tidak bisa menjadi orang yang lebih baik dibandingkan mereka keluar dari wilayah dan kerajaan tersebut. Nah, baik, terima kasih. Itulah kesimpulan dari kelompok 4 mengenai teori Sudra. Dan siap-siap untuk kelompok 5, Andre dan teman-teman agar bisa mempresentasikan hasil dari diskusi yang sudah dipaparkan. Sekian, silakan Andre dan teman-teman boleh maju ke depan. Ini yang cowok semua ya, nggak ada yang ceweknya. Oke. Ayo. Silakan, Andre. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang arus balik yang beranggotakan. Nama saya Andre. Nama saya Syahdianor. Nama saya Erwan Serpano. Nama saya Muhammad Saludino. Saya Mustafa. Saya Rambo Setiawan. Satu, isi teori arus balik. Dalam teori ini dijelaskan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan agama Hindu dari orang-orang yang datang, akan tetapi mereka juga aktif mengajar pengetahuan di tanah asal agama Hindu, yakni ke India. Teori arus balik menjalankan bahwa yang telah berperan dalam menyebarkan Hindu di Indonesia adalah orang Indonesia sendiri. Mereka adalah orang yang pernah berujung ke India untuk mempresentasikan agama Hindu dan juga di pengembaraan mereka mendirikan sebuah organisasi yang sering disebut Sangha. Teori arus balik dicetuskan oleh FDK Bose untuk menaikkan teori Waisya dan Ksatria. Menurut Bose, masyarakat Indonesia memiliki perasaan dalam penyebaran dan pengembangan agama Hindu dan Buddha. Baik, kesimpulan dari teori arus balik adalah teori arus balik menjelaskan bahwa terdapat peran aktif para pedagang dalam Hinduisasi, yaitu pedagang Nusantara, mempelajari sendiri ajaran Hindu ke India untuk selanjutnya disebarkan di Indonesia. Tokoh yang meyakini yaitu teori ini adalah PDK Bose. Sekian dan terima kasih.
Oke, baik, terima kasih. Itu tadi dari kelompok 5, kita kasih aplaus dulu. Silakan duduk. Dan pada hari ini semua kelompok sudah mempresentasikan hasil dari kelompoknya, walaupun ada sebagian yang memang kurang jelas dan sebagainya. Bapak harap untuk kedepannya kalian bisa lebih baik lagi dan bisa mengembangkan dari materi-materi yang sudah kita pelajari. Nah, untuk bagian kesimpulan ini, sebagai generasi bangsa, pastinya kita harus mengetahui bagaimana sejarah dari kebudayaan pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar kita bisa belajar lebih banyak hal mengenai perkembangan alkulturasi kebudayaan dan berbagai macam bangunan, karya, bahkan hingga aktivitas yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari hidup bagi masyarakat bangsa Indonesia. Sebagai contohnya itu adalah seni bangunan arsitektur berupa candi, seni rupa dan ukir berupa patung, relief, makara, seni pertunjukan berupa seni wayang, seni tari, seni musik, dan masih banyak lagi. Ada beberapa hal yang menjadi kesinambungan kita di sini dalam belajar mengenai teori-teori yang sudah ada yang kita pelajari, mulai dari teori Brahmana, teori Kesatria, Waisya, Sudra, dan teori arus balik, di mana pada setiap teori ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Dari segi materi ini juga ada menunjukkan berbagai keuntungan dan juga kita bisa melihat dari berbagai alkulturasi kebudayaan yang sudah ada di wilayah bangsa Indonesia sendiri. Nah, mungkin kalau kita lihat dari hasil pertanyaan saya sebelumnya, apakah kalian pernah melihat Candi Borobudur atau kalian pernah melihat Candi Prambanan? Apakah kalian pernah ke sana? Dan apa yang bisa kalian temukan di sana? Nah, kalau kita lihat mulai dari candi-candi ataupun hal yang berbau agama Hindu ataupun kebudayaan Hindu-Buddha, itu berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang memiliki berbagai teori yang telah disimpulkan oleh beberapa tokoh. Nah, salah satunya adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Itu adalah salah satu karya yang dibuat oleh kebudayaan-kebudayaan yang berasal dari India. Nah, kebudayaan itulah yang membentuk alkulturasi kebudayaan, yaitu perpaduan antara kebudayaan India dengan perpaduan kebudayaan orang Indonesia. Maka jangan heran kalau misalnya masih ada yang di wilayah kita Kalimantan Tengah ini yang beragama Hindu dengan Buddha, ataupun juga kalau kita lihat pura, ada bentuk candi dan sebagainya yang ada di daerah Jawa itu, karena pada dasarnya kita zaman dulu itu sering masuknya orang-orang yang berasal dari India dengan membawakan agama dan kebudayaan. Nah, sebelumnya ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak ada beberapa lembar yang nanti kalian akan jawab juga di sini, selain dari LKPD, hasil dari presentasi kalian dan tugas diagnostiknya tadi. Dan di sini ada asesmen sumatifnya yang perlu kalian kerjakan. Setelah boleh kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan melalui handphone kalian, dipoto, setelah itu dijapri bapaknya ya. Nah, ada 4 lembar ini per kelompok, boleh kalian kerjakan. Kalian langsung silang saja karena itu PK. Oke. Nah, boleh kalian isi, setelah itu kalian jawab. Kalian foto, kalian kirim ke saya. Bentar, ini ada lebih.
Ini boleh kalian isi, kalian foto. Baik, itu tadi ya dari hasil presentasi yang sudah kalian lakukan. Bapak harap di kemudian hari kalian bisa melakukan hasil dari kegiatan kalian itu lebih baik lagi dibandingkan pada hari ini. Dan untuk selanjutnya Bapak akan menginformasikan kegiatan pada pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya, yaitu perkembangan kerajaan bercorak Hindu Buddha di wilayah Indonesia. Nah, setelah ini saya akan memberikan sedikit motivasi untuk kalian. Tetap semangat belajar dan jangan pernah malas untuk melakukan kegiatan, karena apa yang kalian pelajari itu adalah salah satu hasil yang bisa membuahkan kalian menjadi lebih baik dan menjadi orang yang lebih bijaksana. Dan pada hari ini sebelum kita menutup untuk kegiatan kita, maka baiknya kita akhiri dengan doa. Dan silakan Andre maju ke depan untuk memimpin doa kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi ini, kita bisa berdoa. Oke, silakan duduk. Terima kasih Andre dan terima kasih untuk siswa-siswi sekalian yang sudah melaksanakan tugasnya pada hari ini, dan Bapak ucapkan selamat pagi menjelang siang. Pagi.